Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Mawas Diki Andika dengan NIM 24106060020 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang program Python sederhana yang telah saya buat. Yang pertama yaitu import pandas SPD. Nah, ini digunakan untuk mengimport library yang ada dalam pandas, yang nanti akan digunakan pada program selanjutnya. Selanjutnya yaitu saya mengelompokkan data terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan def. Ini pertama yaitu def header. Nah, ini header gunakan untuk judul pada contohnya ini tiket bus. Nah, yaitu dot center. Nah, ini digunakan untuk menengahkan tiket bus dia di hati ini supaya bisa diketemuin. Selanjutnya yaitu pengelompokan asal. Nah, dalam pengelompokan asal sendiri saya menggunakan dictionary. Nah, dictionary sendiri digunakan untuk eh, memanggil selama kita memasukkan key kunci, maka akan muncul nilainya atau value-nya, yaitu selama kita memasukkan satu maka value-nya atau nilainya yaitu Klaten. Nah, jika salah maka akan tercantum Anda salah masukkan kode nomor. Begitu juga dengan tujuan. Selanjutnya yaitu pengelompokan jarak dari asal ke tujuan. Ini saya juga menggunakan dictionary supaya tidak memerlukan pemrograman yang banyak dan gampang dimengerti. Nah, ini makan asal dan tujuan. Ini seumpama asal dan tujuan atau tujuannya Jakarta atau sebaliknya asal Jakarta tujuan Klaten, maka jaraknya akan sebesar jauh 547 km. Ini kuncinya, dan ini akan dipanggil yang terkuat yaitu ini 547. Itu jalan sistemnya. Nah, jika salah maka akan yang akan keluar yaitu 0. Selanjutnya yaitu data sama dengan data frame. Nah, ini digunakan untuk membuat data frame. Data frame yang akan digunakan dalam melihat pengelompokan data, ini pengumpulan data nama, tanggal, asal, tujuan, jarak per kilometer, dan total biaya. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan perulangan, yaitu perulangan while. Kenapa while? Karena supaya penumpang itu sudah menyelesaikan penginputan data dan bayar, maka akan kembali ulang ke menu awalnya nanti. Ini yaitu pengembangan sistem pembayarannya, yaitu penginputan nama. Nah, ini nama sama ini input masukkan nama. Untuk menginput nama, ini juga untuk menginput tanggal pemberangkatannya. Ini yaitu ini saya menggunakan penginputan asal. Nah, ini Jepang nanti akan diberikan pilihan selama nanti penginputan asalnya satu maka Klaten, jika dua maka Jakarta, dan seterusnya. Begitu juga dengan penginputan tujuan ini, yaitu buat variabel dari fungsi atau pengelompokan tadi supaya nanti bisa menggunakan pada program setelahnya ini. Juga dengan tujuan dan jarak ini. Nah, untuk harga per kilometernya yaitu 340 perak. Nah, untuk biayanya yaitu dihitung dari jaraknya dikali harga per kilometernya. Selanjutnya yaitu
data pemesanannya. Nah, ini data pemesanan, nah nanti akan muncul ini selama ini terdapat f f f ini disebut f-string. Nah, f-string sendiri digunakan untuk memasukkan variabel ke dalam bentuk kalimat seperti ini, nama penumpang. Nah, nanti eee, variabel namanya nanti akan tercantum di sini. Nah, ini permintaan nama, nah nama ini dari sini permintaan nama, begitu dan seterusnya. Sebenarnya saya juga menggunakan penginputan konfirmasi. Nah, ini semua konfirmasi yes, ya maka akan dilanjutkan dan program selanjutnya. Dan jika tentangnya no, maka akan tiket dibatalkan. Nah, jika konfirmasinya jika konfirmasinya ya, maka akan di-print tiket berhasil dipesan. Dan ini, jika konfirmasinya iya lagi, maka akan keluar output berupa tiketnya. Nah, ini output berupa tiketnya digunakan program ini with open output tiket bus ini. Nah, ini untuk output tiket bus ini, ini namanya terserah mau namain apa. Nah, tiket dot write. Nah, ini digunakan untuk membaca baca variabel yang atau kalimat yang akan keluar pada output tiketnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti akan keluar output seperti ini. Selanjutnya yaitu data.log line data. Nah, ini digunakan untuk penginputan data. Nah, dan juga untuk line data ini digunakan untuk membuat baris baru selama nanti penginputan, nanti variabel nama, tanggal tujuan dan lainnya sudah, maka akan membuat baris baru untuk penginputan selanjutnya. Nah, ini try. Ini yaitu program try. Ini try sendiri digunakan untuk mencoba menjalankan kode yang adalah di dalam blok ini. Yang selama gagal maka akan lanjut ke export ini. Nah, export ini akan muncul file not error, nanti akan error. Dan dalam try ini terdapat with pd.accelerate. Nah, ini digunakan untuk menulis data frame dalam Excel ini. Data frame-nya tadi akan coba ada Excel. Ini data tujuan XLSX ini untuk namanya, nama datanya engine open play Excel. Nah, ini mesin penulis Excel yang bisa digunakan. Ini yaitu mode A. Mode A sendiri yaitu bisa disebut open mode. Nah, open mode yaitu artinya menambah file yang sudah ada dan bukan ditimpa. Dan selama penginputannya sudah, maka akan di penginputannya akan di bawahnya seperti itu. Dan itu if set exist replace. Nah, ini digunakan untuk kalau semua sheet dengan nama yang semua nama ini pada tujuannya nanti akan muncul pada tujuan. Ini saya menekan filter tujuan. Nah, tujuan nanti seumpama sheet-nya tujuannya ke Klaten, maka akan muncul di sheet data tujuannya nanti sheet di sheet itu Klaten 72 dan 100. Selanjutnya yaitu
ini data to Excel, nah ini datanya, ini data tujuannya nanti, datanya mau tujuan menggunakan itu tujuan. Jadi nanti filternya menggunakan tujuan. Data save ini to Excel. Ini masuk ke dalam Excelnya nanti. Buat pembacaannya sheet name. Ini sheet name ini nama nama sheetnya. Ini kode tujuannya. Nama namanya tadi dari kode tujuannya. Hotel nomornya Bapak atau Jakarta. Nah, ini indeks sama dengan false. Nah, ini digunakan untuk tidak memunculkan indeksnya. Biasanya kan muncul indeks di sebelah kiri. Ini dimulai dari nol ini. Saya tidak memunculkan indeksnya. Itu juga dengan extract ini data extract dan tujuannya dan sistem selanjutnya yaitu else. Ini tidak dibatalkan ya. Kita coba eh, jalankan jalankan yaitu menginputkan nama nama Mas Rudi Andika atau tanggalnya tanggal 12 bulan Desember 2025. Bentar, nah ini tadi ya penginputan pemilihan kodenya selama saya mau katanya dari Klaten. Nah ini kode pemberhentiannya tadi pemberhentiannya di Denpasar ya. Ini akan muncul data pemesanan data pemesanan ini dari ini tadi pemberian ini yaitu mengonfirmasi ya selama konfirmasi tiket pembayarannya. Jadi ya akan muncul tiket berhasil dipesan. Nah, tiket tersebut akan keluar dalam output ini. Ini output tiket. Nah, ini outputnya tadi. Saya udah namanya, tanggal, rutenya, dalam kode. Dan juga ini nanti akan masuk ke dalam kode dalam Excel. Kita coba buka Excelnya ya. Ini data tujuan ini. Kita buka. Tadi kan tujuannya di Denpasar. Denpasar ya. Denpasar. Nanti akan masuk ke dalam eh, data tujuan ini, data sheet-nya Denpasar ya. Ini akan orang ini akan muncul nama itu kan tadi asalnya dari Klaten Denpasar.